Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi food frequency questionnaire atau yang disebut dengan frekuensi makan. Prinsip dasar dari FFQ ini adalah mengukur kekerapan, keseringan satu jenis makanan, satu jenis minuman yang dikonsumsi oleh seseorang. Semakin sering minuman itu dikonsumsi, berarti skor frekuensinya semakin besar. Semakin sedikit makanan itu, semakin jarang makanan itu dikonsumsi, berarti skor frekuensinya semakin kurang. Apa artinya? Artinya, seseorang yang mengkonsumsi makanan tertentu dengan frekuensi lebih banyak, itu akan terpapar dengan kandungan zat gizi yang ada di dalamnya lebih banyak. Jika makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan sumber fat misalnya, dengan frekuensi konsumsi tinggi, maka orang itu akan terpapar dengan fat secara berlebihan. Itulah sebabnya, maka frekuensi makan ini sangat penting bagi kita sebagai salah satu metode pengukuran konsumsi makanan. Ya, kita kembali ke persoalan dasarnya. Lalu pertanyaannya adalah, makanan yang dikonsumsi itu kan jumlahnya bermacam-macam. Tentu di Sulawesi Selatan berbeda dengan di Jawa Barat, berbeda dengan di Jawa Timur, berbeda dengan di Sumatera Utara, berbeda dengan di Papua. Untuk bisa mengakomodasi itu, maka prinsip dari food frequency questionnaire itu harus spesifik wilayah. Jadi frekuensi makan, frekuensi instrumen yang digunakan untuk frekuensi konsumsi di setiap daerah itu berbeda-beda. Pembedanya adalah apa? Pembedanya adalah daftar jenis makanan dan minuman yang masuk di dalam formulir food frequency questionnaire itu. Bagaimana kita menyusun food frequency questionnaire itu? Di dalam buku saya, survei konsumsi, buku survei konsumsi pangan, ini sudah beredar di banyak tempat. Di halaman, saya buka dulu, di halaman 45 tentang food frequency questionnaire, itu dijelaskan bahwa sebelum kita melakukan food frequency questionnaire ini, agak berbeda dengan food recall, agak berbeda dengan food weighing. Karena frekuensi ini salah satu fungsinya adalah early deteksi atau deteksi dini keterlibatan makanan tertentu sebagai penyebab gangguan masalah kesehatan. Jadi, dia memiliki fungsi diagnostik. Maksudnya bagaimana? Apabila kita menduga bahwa salah satu gangguan masalah kesehatan atau masalah gizi yang terjadi pada seseorang itu disebabkan oleh makanan atau bukan, makanan tertentu atau oleh minuman tertentu, maka food frequency baru bisa digunakan untuk bisa membuktikan apakah makanan itu sebagai penyebabnya atau bukan. Jadi pada kasus-kasus yang lain, di mana kita tidak pernah menduga bahwa ada satu gangguan keseimbangan gizi yang terjadi atau tidak terjadi, lalu kita akan menggunakan food frequency, itu sepertinya kurang tepat. Kurang tepat. Contoh, kasus Minamata. Kasus Minamata adalah kasus Minamata itu, Minamata adalah sungai di Jepang. Kasus keracunan merkuri di Minamata. Setelah banyak kasus keracunan di tengah masyarakat, muncul dugaan, apakah keracunan ini disebabkan oleh konsumsi makanan tertentu yang berasal dari sungai ini? Maka digunakan teknik food frequency questionnaire. Maka dibuatlah instrumen yang isinya semua hasil-hasil sungai yang ditangkap, hasil tangkapan dari Minamata. Ditemukan kesimpulan bahwa
orang yang mengkonsumsi makanan atau sumber-sumber makanan laut yang asalnya dari Minamata cenderung untuk mengalami gangguan kesehatan. Terbukti dari model Food Frequency Questionnaire. Jadi dari FFQ itu dibuktikan bahwa ternyata sumber penyebab penyakit ini adalah karena konsumsi makanan yang berasal dari Minamata. Jadi itu fungsi dari deteksi dini gangguan masalah gizi dengan menggunakan FFQ. Sama juga misalnya seperti ini. Kita ingin mengetahui kenapa hipertensi tinggi di daerah Kabupaten Sinjai misalnya. Di daerah Kabupaten Sinjai, khususnya Sinjai Tengah, Sinjai ada atas pegunungan, kenapa kasus hipertensi itu tinggi? Ada dugaan bahwa itu berasal dari konsumsi makanan, konsumsi ikan palucela namanya, yang dibeli oleh penduduk setempat dari penjual di pasar. Daerah ini adalah daerah yang aksesnya ke ikan segar sangat terbatas, sehingga konsumsi ikannya berasal dari ikan-ikan yang dimasak dengan kadar garam tinggi. Itu hipotesa. Jika ini ingin dibuktikan, maka kita harus lakukan metode penilaian konsumsi pangan dengan FFQ, Food Frequency Questionnaire. Seberapa sering dia mengkonsumsi ikan itu, dan semakin tinggi konsumsinya, apakah juga dia terpapar dengan hipertensi atau tidak. Jika korelasinya kuat, maka kita bisa katakan bahwa itu adalah sebab karena konsumsi konsumsi ikan asin yang berlebihan. Jadi prinsip dasar dari FFQ itu agak berbeda dengan food recall, agak berbeda dengan food weighing. Food frequency questionnaire bukan untuk melihat berapa kecukupan gizi, bukan, tapi dia hanya bisa melihat makanan ini berkontribusi terhadap kejadian gangguan masalah kesehatan ini. Itu fungsi dari food frequency questionnaire. Prinsipnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menyusunnya? Bagaimana menyusun daripada food frequency questionnaire itu? Kalau kita ingin menyusun food frequency questionnaire, harus ada dulu hipotesa di dalam pikiran kita, apa yang ingin kita ungkap. Kalau tidak ada yang kita ungkap, kita tidak bisa menggunakan food frequency questionnaire. Jadi harus ada dulu masalah, karena dia fungsinya adalah early deteksi. Nah, ada orang yang mengatakan itu bisa untuk menggunakan food frequency questionnaire, bisa untuk mengidentifikasi kebiasaan makan. Bisa saja, tetapi kalau untuk mendeteksi kebiasaan makan itu lebih bagus menggunakan food habits. Ada namanya instrumen food habits, bukan food frequency. Ya, bukan food frequency. Jadi kita sederhanakan masalahnya. Misal di Kota Makassar. Di Kota Makassar berdasarkan berbagai laporan, kasus penyakit cuci darah. Kasus penyakit cuci darah di berbagai rumah sakit yang ada di Kota Makassar itu meningkat. Kalau seorang ahli gizi ingin melakukan penelitian dengan menggunakan food frequency questionnaire, dia harus punya dasar bahwa apa yang menyebabkan terjadi gangguan ginjal pada masyarakat di Kota Makassar. Makanan apa? Nah, langkah pertama, kita harus membuka berbagai jurnal. Makanan apa yang berisiko menyebabkan orang banyak yang mengalami gangguan ginjal. Nah, dari daftar makanan yang kita peroleh berdasarkan studi literatur, lalu kita kompatibel dengan peredaran konsumsi makanan dan minuman yang ada di Kota Makassar. Ya, peredaran makanan dan minuman yang ada di Kota Makassar. Dibuat daftar, misalnya terdapat daftar makanan sumber yang tinggi kalsiumnya, daftar makanan yang sumber yang tinggi kadar proteinnya misalnya, atau yang tinggi kadar apanya saja yang kira-kira bisa menyebabkan gangguan ginjal. Itu harus ada studi literatur dulu, ya. Kenapa? Karena ginjal ini adalah salah satu organ pada tubuh manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Besarnya ginjal pada setiap orang sama dengan besarnya ginjal bawaan sejak dia lahir.
Jadi ginjal adalah satu-satunya organ yang tidak mengalami diferensiasi. Oleh karena itu dipastikan bahwa orang yang berat badan lahirnya normal, ginjalnya pasti lebih besar kapasitasnya dibanding orang yang berat badannya tidak normal, karena proporsi tubuh kita pada saat lahir itu ditentukan oleh besarnya salah satu adalah organ ginjal kita, karena dia adalah organ yang tidak bertambah besarnya. Nah, fungsi ginjal banyak berhubungan dengan fungsi reabsorpsi, ya, filtrasi, penyaringan. Nah, oleh karena itu, makanan dan minuman yang kita harus deteksi, yang kita harus curigai adalah makanan dan minuman yang banyak menggunakan bahan pengawet atau bahan tambahan non-alami. Makanan apa saja yang menggunakan BTM non-alami itu kita curigai sebagai sumber masuknya gangguan ginjal di dalam penyakit populasi. Pertanyaannya kenapa? Karena kan begini prinsipnya. Semua makanan dan minuman yang tersedia di alam pada dasarnya kompatibel dengan kemampuan pencernaan manusia untuk bisa diserap, untuk bisa dibuang. Tetapi apabila ada makanan dan minuman atau turunannya yang merupakan buatan, tidak tersedia aksesoris di dalam tubuh kita untuk mengekskresikannya secara normal. Karena itu apabila makanan itu dikonsumsi oleh seseorang, maka dia akan didomestikasi di dalam organ tubuh yang bernama hati. Nah, siapa yang menyaringnya itu adalah ginjal. Nah, ginjal. Oleh karena itu, maka prinsip dasarnya kalau gangguan ginjal berarti sumber makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan makanan, terutama bahan tambahan makanan non alami. Dibuat listnya, list A, B, C, D dan seterusnya. Baru kita menyusun formatnya, format food frequency questionnaire. Format food frequency questionnaire itu bisa saya buka di buku saya ya. Saya buka di buku saya, Food Frequency Questionnaire, FFQ. Nah, Food Frequency Questionnaire. Coba perhatikan. Ini adalah format FFQ. Ya, format FFQ. Daftar bahan makanan, ini konsumsinya, berapa kali, ya, berapa kali. Pakai sistem scoring. Ya, pakai sistem scoring. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari di perpustakaan isinya buku ini untuk bisa menyusun format food frequency questionnaire. Nah, dari sistem scoring itu maka kemudian kita bisa tentukan makanan yang paling tinggi skornya. Makanan yang paling tinggi skornya itu adalah makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh seseorang. Pada saat kita sudah menemukan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh seseorang, minuman yang paling banyak dikonsumsi oleh seseorang, silahkan dikoneksi dengan dugaan awal. Apakah kalau semakin banyak makanan dan minuman ini dikonsumsi, maka cenderung orang ini untuk betul-betul menderita gangguan masalah gizi ini? Seperti misalnya tadi setelah kita buat daftar konsumsi makanan olahan, minuman olahan, tertentu yang tinggi skornya, apakah yang tinggi skornya ini juga tertentu cenderung orang penderita gagal ginjal juga itu tinggi skornya. Kalau ternyata berdasarkan hasil deskriptif ataupun analisis statistik, ternyata memang dia berkorelasi kuat, berarti kuat dugaan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan konsumsi dan makanan minuman itu berhubungan dengan gangguan penyakit tertentu, misalnya seperti penyakit ginjal. Itu perbedaan dasar dari food frequency questionnaire. Nah, oleh karena itu penting dicatat bahwa food frequency questionnaire itu fungsi utamanya adalah early detection of malnutrition, gangguan gizi salah. Gizi salah itu bisa dua, over atau under. Ya, obesitas juga kita bisa lakukan food frequency, misalnya kalau kita dapatkan di satu kantor tertentu misalnya, kenapa penderita obesitas di kantor ini banyak? Kita ingin mendeteksi
sebenarnya makanan apa yang membuat mereka gemuk? Itu kita bisa menggunakan food frequency questionnaire. Kalau memang penyebab dia obesitas itu adalah makanan. Karena obesitas itu cuma dua yang harus diseimbangkan, antara physical activity and food consumption. Nah, kalau dia bukan di physical activity-nya kurang, bisa juga karena consumption-nya yang berlebihan. Tetapi pertanyaannya, makanan-makanan apa yang paling banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang obesitas, itu kita bisa analisis dengan menggunakan food frequency questionnaire. Setelah kita tahu bahwa makanan tertentu dikonsumsi lebih banyak pada orang yang obesitas, untuk treatmentnya tinggal dibatasi makanan itu, insya Allah dia akan turun untuk frekuensi obesitasnya. Kalau memang penyebabnya adalah makanan atau minuman. Nah, ini barangkali yang saya bisa share di pertemuan kali ini untuk metode food frequency questionnaire di mata kuliah survei konsumsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.